Kamu lagi sendirian di kamar, terus tiba-tiba ngerasa semua orang di dunia punya tempat pulang, kecuali kamu. Instagram penuh nongkrong bareng, WhatsApp sepi, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya. Yang paling aneh, kadang sendirian terasa damai, tapi di hari lain rasanya kayak hukuman. Kenapa bisa begitu? Mungkin kamu pernah ngalamin momen ketika lampu kamar udah mati, playlist lagu pelan mulai muter, lalu tiba-tiba kepala kamu dipenuhi pikiran aneh. Kamu mulai mikir tentang semua orang yang sekarang lagi ketawa bareng temannya, ada yang lagi video call sama pacarnya, ada yang nongkrong di kafe. Dan tanpa sadar, otak mulai membandingkan hidup mereka dengan hidupmu. Padahal beberapa jam sebelumnya, kamu masih baik-baik aja. Tapi malam memang punya cara aneh untuk memperbesar rasa sepi. Dan di zaman sekarang, rasa itu terasa semakin kuat. Karena kita hidup di era di mana kehidupan orang lain selalu muncul di depan mata kita. Kita melihat highlight hidup mereka setiap hari. Senyum mereka, liburan mereka, hubungan mereka. Sementara kita duduk sendiri di kamar sambil mempertanyakan, apakah ada seseorang yang benar-benar memikirkan kita? Yang membuat semuanya lebih rumit adalah kadang kita bahkan malu mengakui kalau kita kesepian. Karena di internet semua orang terlihat sibuk, percaya diri, dan punya kehidupan sosial yang sempurna. Jadi, saat kita merasa sendiri, kita mulai berpikir ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kalau kita jujur, sebagian besar dari kita sebenarnya takut sendirian. Kita ingin punya seseorang. Pengen ada chat yang masuk, ada yang ngajak keluar, ada yang nungguin. Karena manusia memang didesain untuk terhubung. Tapi masalahnya, internet bikin kita melihat hidup orang lain terus-menerus. Dan perlahan, otak mulai percaya semua orang bahagia, kecuali gue. Coba perhatikan bagaimana media sosial bekerja. Hampir semua platform dibuat supaya kita terus melihat kehidupan orang lain tanpa henti. Scroll demi scroll, story demi story. Dan setiap kali kita melihat orang lain terlihat bahagia, otak kita diam-diam melakukan perbandingan. Masalahnya, kita membandingkan kehidupan asli kita dengan versi terbaik kehidupan orang lain. Kita melihat mereka tertawa, tapi nggak melihat pertengkarannya. Kita melihat mereka nongkrong, tapi nggak melihat rasa sepinya. Kita melihat mereka punya pasangan, tapi nggak melihat malam ketika mereka juga menangis. Dan semakin lama kita tenggelam dalam dunia digital, semakin mudah otak percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang selalu dimiliki orang lain. Akhirnya, kesendirian bukan lagi sekadar kondisi, ia berubah menjadi ancaman. Saat notifikasi sepi, kita panik. Saat tidak ada yang mencari kita merasa gagal. Saat weekend kosong, kita merasa tertinggal. Padahal, menjadi sendiri kadang hanyalah bagian normal dari hidup. Tapi algoritma internet tidak menghasilkan uang dari ketenangan. Ia menghasilkan uang dari perhatian, dari rasa takut, dari kebutuhan untuk terus merasa kurang. Dan perlahan, kita kehilangan kemampuan untuk duduk tenang bersama diri sendiri. Menariknya, sendirian ternyata nggak selalu buruk. Kadang, kita menikmati waktu sendiri. Nonton film sendirian, ngopi sendirian, jalan sore sendirian. Dan rasanya tenang. Artinya, masalah sebenarnya bukan ada atau tidaknya orang lain,
Masalahnya adalah apa arti sendirian di dalam kepala kita? Karena kenyataannya, dua orang bisa mengalami kondisi yang sama, tapi merasakan hal yang benar-benar berbeda. Seseorang bisa duduk sendiri di kamar, sambil merasa damai, sementara orang lain merasa gagal. Yang membedakan bukan ruangnya, bukan waktunya, tapi cerita yang diputar di dalam kepala. Kadang, kita melihat kesendirian sebagai waktu bernapas, kesempatan untuk mengenal diri sendiri, waktu istirahat dari dunia yang terlalu ramai. Tapi di hari lain, kesendirian terasa seperti bukti bahwa kita nggak penting bagi siapapun. Dan anehnya, pikiran manusia sangat mudah berubah, tergantung suasana hati. Saat kita sedang capek secara emosional, otak cenderung menafsirkan semuanya secara negatif. Kamar terasa lebih sempit, malam terasa lebih dingin, dan kesunyian terasa seperti penolakan. Padahal sebenarnya tidak ada yang berubah. Itulah kenapa penting untuk memahami bahwa rasa kesepian seringkali bukan fakta objektif. Ia adalah interpretasi, dan interpretasi bisa berubah. Di satu sisi, otak bisa berkata, "Aku sedang istirahat, aku memilih sendiri, aku sedang memulihkan diri." Tapi di sisi lain, ada suara yang jauh lebih kejam. Gak ada yang peduli sama kamu. Kamu gagal. Kalau kamu berharga, pasti ada yang nyariin. Dan seringkali, suara kedua itulah yang menang. Masalahnya, suara-suara itu biasanya tidak muncul seperti dialog jelas di film. Mereka muncul pelan, sebagai perasaan, sebagai tekanan di dada, sebagai pikiran kecil yang terus mengulang tanpa kita sadari. Saat kita melihat teman upload foto bareng, suara itu muncul. Saat chat tidak dibalas, suara itu muncul. Saat malam minggu terasa sepi, suara itu muncul lagi. Dan semakin lama dibiarkan, suara itu mulai terdengar seperti kebenaran. Padahal, belum tentu. Otak manusia punya kecenderungan untuk mencari bukti yang memperkuat ketakutannya sendiri. Kalau kita percaya bahwa kita tidak disukai, otak akan mulai mengumpulkan semua kejadian kecil. Satu pesan yang diabaikan terasa seperti penolakan. Satu ajakan yang batal terasa seperti bukti bahwa kita nggak penting. Padahal bisa jadi semuanya biasa saja. Tapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri, dunia mulai terlihat lebih gelap dari yang sebenarnya. Dan ironisnya, kadang suara paling kejam dalam hidup datang dari kepala kita sendiri. Kadang, rasa kesepian bukan berasal dari keadaan sekarang, tapi dari luka lama, dari masa kecil, dari perasaan gak didengar, nggak dipahami, atau terbiasa merasa sendirian. Bahkan saat ramai, otak akhirnya belajar kalau aku sendiri, berarti aku nggak dicintai. Dan pola itu terus terbawa sampai dewasa. Banyak dari kita tumbuh tanpa diajarkan cara memahami emosi sendiri. Saat sedih, kita disuruh diam. Saat takut, kita dianggap lebay. Saat kesepian, kita diminta kuat. Akhirnya kita belajar menyembunyikan semuanya. Tapi emosi yang dipendam tidak benar-benar hilang. Ia tetap tinggal di dalam kepala. Dan ketika dewasa, rasa itu muncul lagi. Itulah kenapa beberapa orang merasa sangat panik saat sendirian. Bukan karena mereka lemah, tapi karena otak mereka menghubungkan kesendirian dengan rasa tidak dicintai. Kadang kita bahkan tidak sadar membawa luka itu. Kita hanya merasa terlalu sensitif, terlalu cemas, terlalu takut kehilangan orang. Padahal mungkin ada bagian kecil dari diri kita yang sejak dulu hanya ingin merasa aman. Dan semakin kita membenci diri sendiri karena merasa kesepian, semakin luka itu tumbuh. Masalahnya, dunia modern gak membantu. Aplikasi dirancang supaya kita terus mencari validasi, like,
notifikasi, balasan, perhatian, bahkan banyak makanan modern dibuat supaya otak ketagihan. Semua hal sekarang berebut perhatian otak kita. Dan saat semuanya hilang, kesunyian terasa lebih menyakitkan. Coba pikirkan, seberapa sering kita mengecek HP tanpa sadar, bangun tidur, cek notifikasi, makan sambil scroll, sebelum tidur, scroll lagi. Otak kita terus diberi rangsangan kecil setiap menit, dan setiap kali ada like atau pesan masuk, otak melepaskan dopamin. Perasaan kecil yang membuat kita merasa diperhatikan. Masalahnya, otak akhirnya terbiasa hidup dalam stimulasi terus-menerus. Jadi ketika malam tiba dan semuanya sunyi, kita seperti mengalami gejala putus. Dari keramaian digital, tiba-tiba kamar terasa terlalu hening. Pikiran mulai muncul, dan rasa kosong terasa jauh lebih kuat. Karena banyak dari kita sebenarnya tidak takut sendirian. Kita takut dengan pikiran kita sendiri.